Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahra siyam alladzi unzila fihi al-Qur'an wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu fi kulli zaman. Sahabat religi yang dimuliakan Allah, setiap tahun kita melaksanakan satu ibadah tahunan, yakni puasa di bulan Ramadan. Sebagaimana Allah tetapkan di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Ayat ini dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Biasanya suatu ayat yang dimulai dengan panggilan kepada orang-orang yang beriman merupakan ayat-ayat Madaniyah atau diturunkan di Madinah. Artinya syariat puasa ini baru diturunkan setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Kutiba alaikumus syiyam, ditetapkan atasmu berpuasa. Asyam, apa itu makna asyam? Asyam bermakna menahan diri, mengendalikan diri dari makan, minum, dan juga relasi seksual. Kata kutiba bermakna bahwa syariat ini memiliki batasan waktu, yakni dilaksanakan pada bulan Ramadan selama sebulan penuh, dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, atau dari imsak sampai maghrib. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana ditetapkan atas orang-orang sebelum kamu. Ini menunjukkan bahwa syariat puasa sesungguhnya bukan syariat yang baru. Ketika masa awal Islam, ada puasa 3 hari dalam 1 bulan, yakni pada pertengahan bulan. Yang sekarang dalam syariat Islam menjadi puasa sunnah yang disebut Ayyamul Bid. Umat-umat terdahulu termasuk umat Yahudi, Nasrani juga mempunyai syariat puasa. Bahkan Nabi Daud juga ada puasa yang sehari berpuasa, sehari berbuka. Yang sekarang dalam syariat Islam menjadi puasa sunnah yang disebut puasa Daud. Artinya puasa ini bukan syariat yang baru, akan tetapi puasa Ramadan baru ditetapkan ketika Nabi sudah berhijrah di Madinah. Untuk apa tujuannya? La'allakum tattaqun. Ujung dari ayat ini supaya kalian semua bertakwa. Ini menunjukkan bahwa tingkatan bertakwa itu lebih tinggi daripada sekedar beriman. Awalnya yang diperintahkan untuk berpuasa adalah orang-orang beriman. Supaya kenapa? Supaya bertakwa. Mengapa? Karena kalau hanya beriman, iblis pun beriman. Iblis beriman kepada Allah, akan tetapi iblis tidak bertakwa. Buktinya ketika Allah menyuruh iblis bersujud kepada Adam, menyuruh seluruh malaikat bersujud kepada Adam, dia tidak mau. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 34, wa idza qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika diperintahkan malaikat bersujud kepada Adam, semua bersujud malaikat kecuali iblis. Dan kenapa iblis tidak mau bersujud kepada Adam? Karena ia memiliki kesombongan dan merasa ia lebih baik daripada Adam. Ana khairum minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Dia merasa bahwa dia diciptakan dari api dan Adam diciptakan dari tanah. Ini menunjukkan iblis bukan termasuk golongan makhluk Allah yang bertakwa. Kita ini manusia terdiri dari ruhani dan jasmani. Ruhani selalu ingin dekat kepada Allah, tapi jasmani menyukai segala hal-hal yang bersifat duniawi, segala sesuatu yang bersifat materi. Ruhani itu sebetulnya ibarat supir
bagi kendaraan tubuh. Tubuh ini kendaraan dan rohani adalah supirnya. Dan Allah memberikan nafsu, syahwat sebagai penumpangnya. Biasanya manusia lebih banyak dikendalikan oleh nafsu syahwatnya ketimbang ruhnya ini. Jadi sang supir dikalahkan oleh penumpang di dalam kendaraan tubuh ini. Nah, syariat puasa itu melemahkan kekuatan nafsu agar sang ruh, agar rohani itu menguat. Maka puasa, di antara manfaat puasa adalah menguatkan sisi rohani atau kesadaran spiritual. Di samping juga puasa mempunyai manfaat bagi kesehatan. Di dalam ayat berikutnya, wa antasumu khairul lakum. Kalau kita tidak bisa berpuasa, kalau misalkan kita sakit dalam perjalanan, boleh tidak berpuasa. Akan tetapi di ujung ayat surat Al-Baqarah 184, wa antasumu khairul lakum. Kalau kamu berpuasa itu lebih baik bagimu. Mengapa? Karena sesungguhnya puasa mempunyai banyak manfaat bagi fisik. Seorang dietetics, ahli diet, kalau tidak salah namanya Andrea Weiler, mengatakan bahwa 10 hari berpuasa itu bisa memperbarui sel-sel tubuh sebanyak 10%. Kemudian 20 hari berpuasa memperbaiki sel-sel tubuh sebanyak 66%. Selama 30 hari berpuasa memperbaiki sel-sel tubuh 100%. Ini menunjukkan bahwa puasa mempunyai manfaat yang besar bagi kesehatan tubuh. Jadi ketika tubuh itu dilemahkan dengan puasa, maka sel-sel yang kuat, sel-sel yang baik akan memakan. Ketika tubuh lapar, sel-sel itu lapar, sel-sel yang kuat akan memakan sel-sel yang lemah. Sehingga terjadi regenerasi sel. Dan banyak lagi manfaat-manfaat puasa untuk kesehatan. Dan inilah rahasia, manfaat, tujuan disyariatkannya puasa Ramadan. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang bertakwa. Demikian sahabat religi, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.